Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos welcome. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banget ya yang masih setia mantengin video-video di channel ini ya. Channel receh dengan video-video receh juga yang bahas tentang mostly buat kaset ya. Dan kadang-kadang juga CD gitu ya. Jadi terima kasih banget. Atas banget ya atas supportnya, thank you so much. Jadi aku rajin buat video terus kalau banyak support dari kalian semua ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang, seperti di thumbnail tentu saja, kita akan bahas tentang apa sih namanya, vocal trinity ya, atau apa sih ya, 3 diva ini ya. Jadi kalau di Indonesia ada 3 diva yang terkenal, itu nama band. Tapi kalau di dunia ya, bukan nama band sih, nama iya diva Indonesia ya, ada 3 orang. Mungkin terinspirasi dengan diva-diva yang akan kita bahas kali ini ya. Jadi di sini kamu sudah bisa lihat ada kasetnya Celine Dion dan Whitney gitu ya. Nah, jadi kalau di era 90-an ya, itu ada apa sih? Vocal Trinity atau Vocal Trinity apa ya kalau di Indonesia kan ya. Jadi Trinitas tiga diva dengan kemampuan vokal luar biasa ya, yang menguasai dekade 90-an dan 2000-an gitu ya. Jadi sebenarnya diva-diva lain juga banyak, suara-suara yang keren juga banyak, tapi diva-diva ini selain punya apa? Talenta luar biasa, vokal range-nya juga luar biasa, dan mereka ini secara komersil ya berhasil menjual banyak album ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih debut album ketiga diva ini ya, The Vocal Trinity ini ya. Yang pertama itu ada Whitney Houston. Jadi ini debut albumnya Whitney Houston ya. Seperti ini ya. Aku suka kasetnya, warnanya putih cerah seperti ini ya. Jadi khas tahun 80-an. Jadi Whitney ini muncul lebih awal ya, sekitar 5 tahun sebelum Celine Dion dan Mariah Carey bukan bangkit sih ya, mengeluarkan debut albumnya. Jadi Whitney ini tahun 1985 dan menelurkan kalau nggak salah 3 hits yang luar biasa, dan vokal range-nya juga luar biasa ya. Namun kepopuleran Whitney ini jadi ya di tahun atau di dekade 90-an dengan munculnya film The Bodyguard tahun 92 ya. Nah, ini debut albumnya Whitney Houston seperti ini. Jadi kayaknya ini sudah dicetak ulang. Jadi ada featuring Saving All My Love For You, How Will I Know, All At Once, dan Greatest Love Of All. Ini yang memuncaki tangga lagu pada saat itu tahun 1985 ya. Sederhana banget ininya. Kemasannya seperti ini, khas tahun 80-an. Jadi nggak banyak photoshoot mungkin ya, nggak banyak macam-macam gitu. Ada gambar Whitney yang very traditional gitu ya, yang dandannya sangat tradisional sekali ya. Rambutnya pelontos seperti ini, kemudian pakai baju yang seperti ini, pakai selendang, pakai kalung warna putih, jadi kontras banget dengan warna kulitnya. Dan ini juga warna coklat ya. Ini album ini meledak luar biasa dan lagu-lagunya keren banget ya. Jadi kalau kamu mau dengerin ya, ini recommended banget gitu ya untuk dimiliki ya. Ini produksi Arista, Whitney Houston ya. Lagu-lagunya You Give Good Love ya, You Give Good Love, benar ya. Thinking About You, Someone For You, Saving All My Love For You. Lagu-lagunya enak banget ya. Nobody Loves Me Like You Do. Kemudian side 2-nya ada How Will I Know, How Will I Know. Kemudian All At Once juga keren. Kemudian Take Good Care of My Heart, Greatest Love of All, ini yang paling terkenal ya sampai sekarang juga ada. Kemudian Hold Me, dalamnya putih seperti ini ya. Nah, jadi bayangkan Whitney itu sudah menguasai dekade 80-an ya dengan suara yang luar biasa. Kemudian tahun demi tahun mengeluarkan album-album laris sampai akhirnya tahun 2012 ya Whitney meninggal dunia ya. Nah, jadi seperti ini debut albumnya ya. Apakah kamu suka? Ya, tulis di kolom komentar ya. Sementara Mariah Carey ya baru came into scene atau memulai debutnya itu tahun 1990 ya. Tahun 1990. Kalau ini judulnya, ini juga nggak punya judul album ya, bukan nggak punya sih, tapi mungkin ya album apa,
album debut biasanya ya pakai nama sendiri, Whitney Houston gitu ya. Nah, Mariah Carey juga seperti itu ya. Mariah Carey yang di awal karirnya selalu dibanding-bandingkan dengan Whitney Houston. Mungkin apa ya, kalau dari musik sih atau dari tone aku rasa nggak begitu mirip. Tapi Mariah ini punya apa ya, riff and runs gitu ya, agak mirip gitu ya pada note-note tertentu. Kalau nggak salah, aku punya 3 macam ya untuk Mariah Carey ini. Yang pertama ini yang rilis yang ini dulu kayaknya. Yang ini kelihatan bajunya ya. Nah, ini mungkin penghujung tahun 80-an, jadi kasetnya masih seperti ini ya. Ya. Ini nama pemiliknya mungkin ya. Ini aku dapat di flea market penghujung tahun 80-an, jadi masih labelnya pakai Indosmart Sakti ya. Nah, ini juga khas tahun 80-an, mungkin penghujung tahun 80-an, nggak banyak macem-macem, kertasnya juga seperti ini, keras ya, dan bagus. Nah, gambar Mariah Carey-nya seperti ini ya, pakai gaunnya hitam seperti ini ya. Dan kemudian karena sukses dan laris manis ya, dan mungkin ada sedikit apa gitu ya, terlihat seksi, entah bagaimana sih. Kayaknya nggak juga sih tahun 90-an, aku nggak tahu apa alasan ya. Kemudian dibuat versi ini yang di Indonesia, dibuat versi apa ini ya, close up gitu ya, mukanya aja. Apakah ini dianggap terlalu seksi, aku juga nggak tahu. Kemudian dibuat seperti ini ya. Nah, memasuki tahun 90-an mulailah era dimana kaset-kaset pita ini cangkangnya bening semua seperti ini ya. Ini aku beli pas ketika ininya dirilis ya. Album ini belum ada dirilis. Nah, ini lebih keras kertasnya ya. Seperti ini, sama aja ya, kecuali yang ininya aja depannya. Kemudian Mariah Carey ini mendapatkan Grammy ya, mendapatkan Grammy sebagai pendatang baru terbaik ya pada saat itu. Ya. Kemudian dirilis lagi. Ini gimana ya? Nah, dirilis lagi yang ada logo Grammy-nya ya, menang Grammy seperti ini ya. Sudah menang Grammy, kemudian dikasih ini mulai ini Sony Music ya, kemudian diambil oleh anak perusahaannya Columbia. Seperti ini, ada logo Grammy-nya, Grammy winner. Ini agak lecek ya, tapi lumayan lah. Nah, seperti ini, sama aja kertasnya juga, kualitas kertasnya kalau menurut aku yang versi Indonesia ini ya, ini lebih keras ya. Oke. Indosmart Sakti. Ya. Nah, Mariah Carey ini benar-benar came into scene ini ya, mungkin banyak yang gak nge ya, walaupun sudah terkenal di dunia gitu ya, di Amerika, tapi dia mulai dikenal lagi secara masif gitu ketika menelurkan album Music Box ya, yang ada lagu monster hitsnya itu Hero ya, lagu inspirasional sampai sekarang masih dinyanyikan orang kapanpun ya. Lagu Hero itu Mariah Carey mulai mendapat predikat sebagai diva internasional ya. Nah, oke. Lagu-lagu di sini ini lagunya keren-keren ya. Ada memang kalau sekilas ya, suara Mariah ini mengingatkan kita dengan Whitney Houston gitu ya. Karena memang tujuan utama Tommy Mottola, petinggi atau produsernya Sony Music ini waktu itu mencari artis atau diva yang bisa menyaingi kesuksesan Whitney Houston yang suaranya juga mendekati karakter Whitney pada saat itu, dan muncullah Mariah. Tapi makin lama makin menunjukkan jati diri Mariah ini ya, mulai berubah warna musik dan warna suaranya. Lagu-lagunya ada Vision of Love ya yang terkenal. Kemudian There Goes to My Way, There's Got to Be a Way, salah. I Don't Wanna Cry, Someday. Kemudian ada Vanishing. Side 2-nya ada All in Your Mind. Kemudian Alone in Love, You Need Me, Sent from Up Above, Prisoner, dan Love Takes Time. Ini juga banyak ya hitsnya dan menjadi jawara. Ini ada Vision of Love tentu saja. Kemudian ada I Don't Wanna Cry. Kemudian ada Love Takes Time. Ya, benar. Jadi 3 ya hitsnya, kalau Whitney 4.
Dan diva satunya yaitu Celine Dion. Celine Dion ini sebenarnya sudah dari kecil ya dididik, kemudian terkenal di Kanada ya. Jadi menelurkan album-album berbahasa Perancis, tapi ya debut album berbahasa Inggrisnya ini nggak jauh dari Mariah Carey ya. Oke, jadi tahun 90-an juga. Ini album debutnya Celine Dion, judulnya Unison. Ya, ini juga diedarkan oleh Sony ya. Oke. Nah, ini tahun 90-an, mungkin ini penghujung tahun 80-an ya produksinya. Jadi sama seperti cangkangnya Mariah Carey yang mana tadi ya? Yang ini tadi ya. Belum pakai sablon nama ya, masih seperti ini ya. Dan khas banget, aku suka yang seperti ini ya, benar-benar klasik. Tahun 90-an juga sebenarnya sudah klasik, tapi tahun 80-an lebih klasik karena bentuknya seperti ini ya. Ini Celine Dion tadi ya, keren. Nah, ini juga ketika merilis, sebenarnya Celine Dion tahun 81 sudah merilis album berbahasa Perancis ya, tapi tahun 90-an seperti aku bilang tadi baru merilis album berbahasa Inggris ya, dan luar biasa terkenal ya. Ada If There Was Any Other Way, If Love Is Out of the Question. Nah, hitsnya itu Where Does My Heart Beat Now, Where Does My Heart Beat Now. Seperti itu lagu. Kemudian ada The Last to Know, I'm Loving Every Moment With You. Kemudian itunya ada Love by Another Name, Unison, I Feel Too Much, If We Could Start Over, kemudian Have a Heart ya. Ya, kalau kita bandingkan dengan debut album Mariah dan Whitney, lebih powerful mereka kalau menurutku ya. Ini sama persis dengan Mariah tadi ya, cuma halaman 1 dan 2-nya saja ada gambar ya. Jadi hemat banget dan sama persis ya. Coba kalau kita bandingkan. Ya. Nih. Nah, yang ini lumayan karena ada siluetnya. Kalau ini benar-benar nggak ada. Ya. Nih. Ya. Nah, jadi benar-benar template-nya sama ya. Ya, dirilis oleh label yang sama. Ya, oke, seperti ini ya. Nah, Celine Dion ini juga agak, kalau menurutku terlalu ke atas gitu ya. Jadi seperti sebenarnya nggak kepotong tapi ya nggak estetis saja. Judul bawahnya di sini Unison, kemudian lirik-lirik lagunya semua ya bener-bener hemat banget ya. Nah, oke. Ya, hitsnya Celine Dion ini memuncak, bukan memuncak sih, peaknya ya, career peak gitu. Aduh, susah banget nyebutnya, career peak atau puncak karirnya ketika merilis album mana ini, album yang ini ya, Let's Talk About Love, yang dirilis tahun 97 atau 98 gitu ya, berbarengan dengan Mariah Carey merilis Butterfly. Ini Let's Talk About Love ini album laris banget ya. Oke. Ini di dalamnya ada lagu My Heart Will Go On. Jadi puncak karirnya Celine Dion ketika merilis album ini ya, My Heart Will Go On. Itu soundtrack Titanic ya. Dan di album ini juga banyak Celine Dion kerjasama dengan musisi-musisi terkenal ya, dan legend banget, legendaris banget juga. Lagu-lagunya ada dia duet dengan Barbara Streisand, itu kemudian Bee Gees, kemudian Pavarotti kalau nggak salah ya, dan sebagainya. Nah, yang ini versi Asian Edition ya. Nah, jadi itu. Jadi ya ini aja sih ya, 3 diva. Oke, Vocal Trinity ya, yang menguasai dekade 90-an. Kalau Whitney dari tahun 80-an ya, dan kemudian mereka besar dan hampir menyita banyak perhatian penikmat musik dunia ya. Diva-diva lain juga banyak yang come and go, tapi mereka ini menjadi legend ya. Siapa sih yang nggak kenal album-album mereka, juga laris manis, suaranya juga powerful ya, masing-masing punya kekhasan masing-masing. Whitney, Mariah Carey, dan Celine Dion. Nah, kalau menurut kamu album debut yang paling powerful ini
milik siapa? Milik Whitney, Mariah, atau Celine Dion? Oke, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video receh ini ya. Thank you so much. See you next video. Bye-bye.